Dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka? Tolong dijelaskan. Jadi mati dalam keadaan kafir, syirik, munafik, ya. Kemudian membunuh seorang muslim, ya, secara sengaja tadi orang mukmin, itu yang disebutkan murtad dari agama. Selain daripada itu, Allah alam, yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka. Tidak ada, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir ini nanti pertemuan akan datang. Nanti bab yang ketiga insya Allah masalah sihir. Nanti baru bertanya masalah sihir. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah? Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya, bahasa, seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri, padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan, oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar, semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar, sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan, berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh hewan sembarangan itu nggak boleh. Haram itu. Surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya, tidak usah. Ya, insya Allah ada rezeki beli langsung sayur jadi, nggak usah repot-repot tanam. Karena itu bahaya, syubhat ya. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya, membunuh itu haram. Saya kemarin live di Visual, ada satu bapak yang telepon. Dia bilang, Ustadz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustadz. Katanya Ustadz bilang rokok itu haram begini begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustadz dari sebelum Ustadz lahir dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya itu, dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu gitu. Jadi nggak boleh, jelas sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini, apa ini ya, itu waswas syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada, cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensedekahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10.000 tiap hari, 10.000 disedekahin, itu rutin, itu luar biasa sedekahnya itu gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu nggak boleh, dan sudah sering saya bahasakan. Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi, minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Bagaimana jika ada suatu pemerintah Muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumnya dan lain-lain? Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum
yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, apa namanya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Bagaimana jika sekarang perang antara negara, padahal kita Muslim tersebar di banyak negara? Apa yang ditanyakan? Jadi maksudnya apakah kalau terjadi perang antara negara kita harus membela gitu mungkin ya? Tentu kita membela kebenaran. Saya sudah bilang tadi, tolak ukurnya benar atau salah. Kalau benar kita membela kebenaran sesuai dengan pandangan agama, kita termasuk berperang. Walaupun yang dihadapin itu ada muslimnya. Sama muslim kalau dia masuk dengan pasukan non muslim dan dia tahu ini kebenaran yang sedang dia bela, termasuk dia, dan itu benar di mata Allah, maka berarti dia juga termasuk mendapatkan syahid insya Allah. Bagaimana Bilal dengan sahabat lain yang membunuh, apa ini kok robek? Umayyah bin Khalaf mungkin yang dimaksud yang kemarin ya, yang saya jelaskan di tablik akbar itu. Tentu saja di sini waktu Nabi SAW hidup, Nabi SAW penentu keputusan. Jadi waktu Nabi SAW tahu tentang kasus ya Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan itu dikeroyokin dengan rame-rame para sahabat, sementara memang waktu itu Umayyah bin Khalaf belum dibawa ke Nabi SAW. Jadi kalau di kancah peperangan, tawanan perang itu akan dianggap tawanan kalau sudah dilaporkan kepada pimpinan perang, gitu kan? Selama mereka masih berserakan di lapangan perang, ya, di medan perang, dan masih dianggap berbahaya, maka masih boleh dibunuh, gitu kan? Tapi kalau sudah dibawa, dikumpulin, di pimpinan perang sudah tahu, maka itu sudah tidak boleh lagi dibunuh, gitu kan? Itu sudah akan dibagi oleh pimpinan. Kasus Umayyah bin Khalaf ini memang masih sementara dibawa oleh Abdurrahman bin Auf menuju ke kemah Nabi, memang belum sampai, masih di kancah peperangan. Maka Bilal menyerangnya karena tahu bagaimana kejahatan dia pada saat di Mekah. Jadi itu berbeda ya, itu tidak masalah. Bagaimana dengan membunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh? Sudah tadi ini masalah semut dan seterusnya. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu kan? Pengajian boleh. Misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak, gitu kan? Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap kali ingin melakukan satu perbuatan, jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok, bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat, gitu kan? Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab, dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu, dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan? Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Dicontohi Nabi SAW. Seperti dikatakan tadi bahwa syahid seorang mukmin apabila terbunuh dalam peperangan melawan kafir. Bagaimana apabila peperangan itu bukan perang fisik, melainkan perang pikiran dan politik? Contoh, memerangi Jil, Syiah dan Ahmadiyah yang jelas-jelas mereka ber-KTP Muslim tapi tauhidnya menyimpang. Kalau anda sampai dibunuh oleh mereka, insya Allah itu mati syahid karena membela kebenaran. Pokoknya selama membela kebenaran yang dianggap benar dalam agama, maka insya Allah syahid itu. Barakallahu fiik ya guru kami, bagaimana urutan keutamaan dari hewan kurban, kambing dan domba yang paling afdal, kemudian datang setelahnya sapi dan unta, dan kambing dan domba ini minimal umur setahun, sapi 2 tahun, dan juga unta 5 tahun. Boleh jantan, boleh betina, dan yang penting syaratnya tidak cacat, dan dianjurkan setiap muslim minimal 1 ekor kalau dia mampu. Jadi kalau sapi misalnya boleh partisipasi 7 orang, jangan dipaksain 7 orang kalau kita mampu sendiri, jangan dibagi-bagi pahalanya ya. Ambil aja sendiri kalau bisa, selama kita bisa kita ambil semua, kalau kita nggak bisa baru aja orang lain, gitu kan? Maka itu juga pahalanya besar. Dahulukan, kalau kita sudah ada di situ andil, kemudian kita ajak orang lain terlibat, boleh. Tapi kalau kita ambil andil yang maksimal lah setelah kita lakukan itu ya. Itu yang mestinya dilakukan, Allahu a'lam. Jadi tetap didahulukan kambing ya.
Kapan saat wanita melakukan sholat duhur di hari Jumat? Afdolnya apakah setelah azan atau habis sholat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan duhur perempuan sudah boleh sholat, azan Jumat perempuan sudah boleh sholat duhur. Apakah gelar sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Nabi Muhammad atau nabi-nabi lain? Apakah kita juga bersalawat untuk mereka? Tentu untuk semuanya ya. Tapi biasanya kalau nabi-nabi yang lain itu lebih fokus kepada alaihi salatu wassalam. Tapi boleh kita mengatakan Isa sallallahu alaihi wasallam, boleh. Karena semua nabi-nabi memang diberikan salam kepada mereka. Apabila Qabil berarti mendapat dosa tiap keturunan Adam membunuh, iya tentu saja, dan itu hadis tadi sudah menyebutkan masalah itu. Karena dia yang paling pertama menjadi pecontoh ya dalam perbuatan itu. Ini sudah sama tadi pertanyaannya, amalan apa yang dilakukan di bulan Zulhijjah? Apa fadilah bagi orang yang berkurban? Ya, ini dapat pahala besar karena Nabi Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar." Salatlah Idul Adha hai Muhammad dan berkurban setelahnya. Ada perintah fi'lul amr, pahalanya besar. Kenapa pakai perintah? Dan kalau ada perintah berarti hukumnya wajib. Ini sama Nabi SAW juga mengerjakannya, maka orang mengerjakan dapat pahala. Ya, insya Allah dapat pahala dari sembelihannya, dapat pahala dari uang yang disedekahkan, dapat pahala juga dari memakan dagingnya. Ya. Larangan apa saja yang dihindari bagi orang yang berkurban? Dan apa hukumnya kalau melanggar? Setahu saya cuma sunnah saja tadi, tidak memotong kuku dan memotong rambut. Selebihnya nggak ada masalah. Apa pendapat Ustaz tentang buku Fikih Sunnah karangan Said Sabiq? Setahu saya itu buku yang bagus sebenarnya ya. Buku yang bagus, cuma memang sebagian ulama sudah beristihad coba menggali lagi buku itu, kemudian mengeluarkan judul buku sekarang namanya Sahih Fikih Sunnah, sudah terbit. Jadi hadis-hadis yang lemah dikesampingkan dan ditulis di footnote kalau ini lemah, kemudian dimuat hadis-hadis sahihnya. Dan saya tahu sudah terjemahan bahasa Indonesia malah. Ada terbitan pustaka Tazkiyah menerbitkan buku judulnya Sahih Fikih Sunnah. Yang tadinya Fikih Sunnah cuma 1 jilid, ini malah menjadi 5 jilid dengan keterangan-keterangannya. Allahu a'lam, yang saya tahu itu bagus ya. Cuman yang lebih baik kalau dicari yang sudah revisi, yang sudah diperbaiki, jangan yang induk awalnya, karena masih banyak hadis yang diluruskan oleh ulama. Bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan kasus tersebut? Ingkar mungkar. Kalau kelihatan depan mata kita harus ingkar mungkar dengan cara meluruskan, menasihatin, melaporkan. Kalau sampai dia tidak mau meninggalkan, harus dikerjakan, diingkar mungkar dan tidak boleh didiamin. Ustaz, jika puasa Daud lalu di bulan Zulhijjah ini saya ingin mendapatkan pahala keutamaan seperti jihad jiwa dan harta, lalu meninggalkan tidak membawa kembali keduanya. Saya puasa 1-9 tidak Daud. Saran saya kalau sudah Daud tetap puasa Daud saja, karena puasa Daud tetap mendapatkan pahala juga di Zulhijjah, gitu kan? Tetap aja. Tapi kalau anda mau batalkan, boleh saja batalkan puasa Daud, karena sunnah boleh kita batalin kapan saja. Dibatalin puasa Daudnya lalu diniatkan puasa nanti baru dilanjutin lagi puasa Daud, boleh saja. Tapi sudah batal puasa Daudnya, karena syarat puasa Daud harus sehari puasa sehari tidak, gitu kan? Kalau saran saya lanjutin aja puasa Daudnya, tetap itu lebih afdal. Karena tidak bisa dibantah sabda Nabi SAW, afdalus siyami saumu Daud. Ya. Puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yawman yuftir yawman. Dia berpuasa sehari, dia berbuka puasa sehari. Jadi itu lebih afdal. Ini sudah pernah ya, sudah sering. Ya, kalau yang sudah sering saya lewatkan saja ya. Saya mau tanya, ada teman saya punya kebiasaan suka kentut sembarangan. Terkadang di kantor ketika semua pada kumpul, ia melakukan terkesan sengaja. Menurut Ustaz bagaimana perilaku seperti ini? Ini adab ya. Jadi dia tidak haram, tapi adabnya. Jadi lebih baik jangan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah di dalam diri kita. Jadi ada hal-hal yang memang secara alami manusia nggak suka, dan itu Allah sudah tentukan sebagai hal yang tidak baik. Misal tiba-tiba orang lewat kita tepukin tanpa sebab, atau kita iseng teriak di kupingnya orang, atau kita ngupil di depan orang, meludah sembarangan. Ya tadi kentut sembarangan. Itu pasti semua orang nilai buruk. Nggak ada orang yang nilai baik, walaupun orang kafir, gitu kan? Secara fitrah berarti itu kata ulama masuk dalam adab pergaulan, harusnya dijauhi.
Dan jangan dia bangga dengan perilaku buruk seperti itu masuk dalam bab akhlak ya. Ada bab akhlak itu sebagian dia jaga, lebih baik dia jaga. Karena kata ulama, hal-hal yang berbau akhlak ini adalah bagaimana seseorang menjauhi semua yang manusia tidak suka secara alami. Termasuk tadi buang angin sembarangan, hal-hal yang pasti orang lihat buruk, orang semua nilai buruk walaupun tidak kenal dia. Kalau dijauhi berarti dia punya akhlak yang baik. Dan ingat kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Termasuk akhlak sih. Jadi jangan dianggap itu sebuah prestasi, malah ketawa, malah ngakak, malah dia bangga kalau itu dianggap sebagai sebuah simbol dari dia, itu malah tidak baik, harus diubah ya. Siapa kelompok ISIS, Syiah dan Wahabi? Apa fadilah bagi orang yang mati syahid? ISIS tentu kelompok yang mereka membentuk kesatuan, memfokus untuk mendirikan khilafah di Syria dan Baghdad di Irak. Jadi ISIS itu Syria dan Irak gitu kan, untuk mendirikan negara di sana dengan cara-cara yang mereka lakukan. Sampai sekarang yang saya temukan adalah para ulama menegur perilaku-perilaku mereka, dari cara-cara untuk membunuh semua orang yang tidak faham gitu kan. Kemudian banyaknya hal-hal yang sekarang ini terbuka. Ada banyak tulisan-tulisan sekarang, artikel dalam bahasa Arab, foto-foto yang ditemukan. Jadi pimpinan-pimpinan mereka ini bersatu satu sama yang lain. Jadi seakan-akan sengaja dibentuk untuk meributkan umat Islam ini, gitu kan? Itu yang lahir. Sekarang ini kayak ribut sekali antara ISIS sama Syiah. Dua-duanya punya pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Dan jelas pemahaman mereka dibongkar oleh para ulama dan disampaikan. Jadi memang sebaiknya dijauhi, dua-duanya ini dijauhi. Kalau masalah Wahabi itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk meredam dan membuat kaum muslimin tidak menyukai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena yang dikatakan Wahabi itu orang yang malah sibuk dengan mengikuti sunnah Nabi. Dan yang paling banyak membongkar kedok orang-orang Syiah adalah ulama-ulama di Saudi. Dan kita tahu sendiri, kita nggak bisa bohongin, tidak bisa dibantah fakta sejarah. Nabi SAW lahir di Mekah, 13 tahun di Mekah, dan dakwah sempurna agama Islam di Madinah. Di mana-mana orang tahu sumber sesuatu itu adalah tempat mengambilnya, gitu kan? Jadi ilmu Islam itu tidak akan pernah berubah. Madinah dan Mekah kan menjadi basis. Nah ulama-ulama sana itu sampai sekarang masih mempertahankan tradisi, mempertahankan sunnah Nabi. Dari zaman sahabat tabi'in sampai sekarang masih mereka punya halaqah di Masjid Nabawi, menyampaikan hadis-hadis Nabi, meluruskan kesalahan-kesalahan. Dan yang paling banyak membongkar kedok Syiah, ya, dan ini juga kelompok ISIS ini adalah ulama-ulama di Saudi. Maka mereka disorotin. Nah disorotinnya supaya jangan cuman ini saja yang dibongkar kedoknya, mereka juga menakut-nakuti umat Islam ini ada Wahabi nih. Wahabi itu apa? Orang-orang garis keras, fundamentalis lah, teroris lah, dan segala macam istilah, gitu kan. Kalau saya sih nggak usah terpengaruh dengan itu ya. Kalau saya yang penting kita menjalankan sunnah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam surah Shaf, Allah akan memperlihatkan agamanya walaupun orang kafir, orang musyrik nolak, kita tetap komit menjalankan, sudah selesai. Bolehkah menjabat takhir sholat maghrib dan isya atau duhur dan asar tanpa ada udzur? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya pendapat yang paling kuat itu tidak boleh, gitu kan. Kalau sesekali seseorang menjama antara duhur sama asar, maghrib sama isya, masuk dalam hadis Nabi SAW pernah menjama tanpa ada udzur, tanpa ada azan dan tanpa ada banjir, tanpa ada badai, tanpa musafir. Mungkin sekali dia mengerjakannya dalam hidupnya, itu mungkin. Tapi kan mayoritas waktunya Nabi SAW mengerjakannya di waktunya masing-masing, gitu kan. Umumnya yang hadis kita lihat jamak dan qasar ini dilakukan, terutama jamak itu pada saat safar. Pada saat safar, dan kita tahu semua hadis tentang fadilah mengerjakan sholat di awal waktunya, gitu kan. Jadi masing-masing di awal waktu. Bolehkah suami berkurban atas nama istrinya sedangkan dia kepala rumah tangga? Kalau seseorang mau berkurban untuk orang lain atau mengerjakan ibadah untuk orang lain, siapapun dia, suami kah, istri kah, orang tua kah, anak, dia harus kerjakan dulu. Kalau dia sudah kerjakan, dia punya duit, bisa beli sapi satu atau beli kambing satu, ada lebih, kemudian istrinya tidak punya duit, dia mau kasih, ini loh kamu pakai untuk kamu kurban juga, itu boleh, gak ada masalah. Tetapi tetap lebih afdal buat dia sendiri. Kita mampu potong 2 ekor, ya 2 ekor buat diri kita sendiri, karena kita memang lebih butuh pahalanya. Kita mampu 10 ekor buat kita semua, nggak usah dikasih ke orang lain. Karena kalau kita punya duit, berarti yang kena hukum wajib adalah kita.
Istri, orang tua, suami, kalau mereka tidak punya duit, mereka tidak kena hukum wajibnya. Kan itu. Sementara kita lebih membutuhkan pahala itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, kita membutuhkan pahalanya. Karena nggak ada jaminan sudah diterima semuanya, dan juga memang kita butuh sebanyak mungkin untuk meninggikan derajat di surga. Gitu kan? Jadi ulama mengatakan tetap lebih afdal dia dahulukan dirinya. Benarkah membaca surah Al-Mulk pesawat mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia? Apakah pilot tersebut termasuk pembunuh sedangkan pilot hanya salah mengambil keputusan? Subhanallah, sebelum orang mengambil satu keputusan, siapapun dia ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaha-adilannya itu selalu memberikan kepada jiwanya ada keputusan yang lebih dominan. Asal dia minta petunjuk sama Allah, Allah kasih dominan sebelum dia mengerjakannya. Keluar atau enggak ya, nanti akan ada yang dominan, maka dia ikuti yang dominan itu. Kalau di sini dia betul-betul murni tahu sebagai pengalaman, pernah sekali, dua kali dia masuk ke awan, ternyata awan itu masih bisa ditanggulangin sama dia dan kira-kira hampir sama lah keadaannya. Dia berijtihad, maka dia tidak berdosa. Tapi dia tahu secara ilmu, dan ini juga memang berbahaya sekali kalau dia masuk akan mematikan, dia kembali, nggak usah ambil resiko. Masalah kacau jadwal ya, memang cuaca lagi begitu. Tentu kalau dia mengatakan jelas kalau masuk lebih dominan akan jatuh dan terbunuh, sementara kalau kembali hanya sekedar jadwal yang kacau, ya kembalilah ya, itu. Tidak mungkin dia mengorbankan orang kemudian gara-gara nanti jadwal dikhawatirkan kacau di bandara. Orang juga tahu di bandara lagi ada di atas masalah gitu kan. Orang kalau lagi badai walaupun kacau di bawah, diberikan kesempatan berangkat pun mungkin orang nggak mau, karena orang tahu di atas ini ada masalah. Tentu lebih baik dia kembali. Kalau saya melihat Allahu a'lam lebih baik dia kembali. Kalau dia tahu itu berbahaya dan dia paksakan, maka dia termasuk membunuh. Nggak boleh kan gitu. Bagaimana Islam memandang eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam aturan perundang-undangan saat ini, seperti contohnya hukuman mati yang dilaksanakan kepada para tersangka pelaku pengedar narkoba beberapa waktu yang lalu? Apakah itu termasuk dalam pasal pembunuhan dalam dosa besar? Tentu saja tidak ya, tidak, setahu saya tidak, karena itu termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka itu boleh dibunuh dalam Islam. Cuma memang proses pembunuhan Islam kan ada kisos yang dipenggal kepala. Sebagian ulama fikih mengatakan kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang atau boleh dialihkan dengan cara yang lain, gitu kan? Itu khilaf diantara ulama tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan intinya dia dieksekusi mati, sebab kalau dia mati maka akan selesai kejahatannya, gitu kan? Sebuah negara melakukan dengan penembakan, maka itu bukan berarti membunuh, bukan dosa besar. Pemerintah nggak berdosa karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang dipenggal, gitu kan? Memang dibunuh. Maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos ya, dengan pedang. Apakah orang yang putus asa karena penyakit yang dideritanya atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata, jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja, bolehkah beliau, berdosakah beliau? Bagaimana menasihati supaya tetap semangat hidup? Tentu saja semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan semua orang yang sakit dari muslimin, mengangkat masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan itu terus kita doakan. Saya juga mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk rajin berdoa, itu harus kita lakukan memang ya. Semoga saja dikabulkan apa yang dikatakan tadi. Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika seseorang, kata Nabi SAW, di antara kalian, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian. Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya, dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Mana yang saf lebih utama jika ada dua lantai masjid, saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama, walaupun di lantai atas, jadi tetap saja asal dia bersambung, tinggal di bawah atau di atas itu sama aja. Jika ada dua handphone baru, yang lama mana yang akan dipilih? Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil?
Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan Ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf Ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak Yoyo? Jelas-jelas cari gara-gara ya. Jadi sabar aja gitu kan. Begini aja, ini selalu poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah. Masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Nggak bisa perempuan tuh pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah, pokoknya nggak mau tahu. Gitu, salah. Jadi diajarin, nggak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan? Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya, itu insya Allah bisa, gitu kan? Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah, ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya, baru ada praktek khusus sama saya nanti. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini? Korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustaz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal, khilaf di antara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembeli, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembeli. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis ini juga. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah umatnya yang masih hidup, yang tidak sempat menyembeli. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis yang sama. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini untukku dan umatku yang belum menyembeli, yang hidup dan yang sudah mati. Nah, dan banyak dinukil dari perkataan para salaful ummah. Kalau diantaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelihan juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal, karena ada beranjak daripada hadis tadi. Allahu a'lam. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selama belasan tahun, sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita, apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, anak-anaknya dititip ke keluarga? Bisa. Dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam, gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi yang dia ambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun, istri Abu Sufyan, yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya, pokoknya nggak pernah kasih duit. Dia pulang cuma tahu sudah ada makanan. Ini super luar biasa gitu. Maka kata Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil duitnya Abu Sufyan? Kata Nabi SAW, boleh kau ambil, tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja, jangan lebih haram, mencuri, gitu kan? Artinya nafkah itu sesuatu yang kalau tidak ada, tidak bisa jalan roda kehidupan, maka itu dibolehkan, sebatas itu. Tapi kalau dia mau bekerja misalnya, karena suaminya nggak kasih duit, memang tidak penuhi ya. Lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya, ya itulah penghasilannya, ya si istri harus sabar, terima itu saja, udah jalanin gitu kan. Tapi kalau memang suaminya sama sekali nggak mau peduli, kayak dalam perkataan ini memang suami nggak pernah kasih, ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah, minta pada orang tuanya atau dia bekerja, ya karena memang kalau tidak suaminya nggak menjalankan kewajiban, bagaimana? Dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain gitu. Mau tanya mengenai kisos, kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan kisos, apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum kisos? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya di penjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri, apakah cukup dengan taubat tanpa dikisos? Tentu saja taubat sudah mencukupi ya. Taubat mencukupi, kalau dia sudah taubat insya Allah sudah cukup, nggak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos, itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabiat yang datang berzina, kemudian minta dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali sampai dia selesai melahirkan. Waktu habis melahirkan datang lagi, kata Nabi SAW, coba kau susuin dulu. Kata para ulama, ini Nabi SAW suruh pulang, kamu taubat deh, karena kisos itu solusi terakhir. Orang yang memang
tidak menyesali perbuatannya, gitu ya. Gimana sih orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, terus aja mau melakukannya? Nah itu yang dihukum dengan kisos. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri, maka harus dikembalikan itu, nggak boleh tidak. Ya. Saya mau tanya tentang teknis sholat saat i'tidal, apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas diturunkan? Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, jangan tanya masalah bab lain dulu, gitu kan? Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin bahwasanya hadisnya satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat. Yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah, tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir, maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan, mengatakan alangkah baiknya seorang muslim karena dalilnya ada, cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini, dua-dua dijalankan. Sesekali bersedekap, sesekali dia tidak bersedekap. Saya hidup tapi saya merasa hampa. Cara mengasah keyakinan yang tumpul hidayah, apa bentuknya? Majelis ilmu, ilmu itu, majelis ilmu seperti ini hadirin, ya. Bukan cuma ini, siapa saja, jangan ditambah. Ini aja masih banyak, saya bingung nih. Jadi majelis ilmu selalu hadirin, jadwalin, bukan cuma di sini, bukan cuma Rabu malam nih, di mana saja ada ustadz-ustadz insya Allah yang kompeten dipelajari. Kalau enggak dengarin, lagi di motor, lagi di mobil, dengarin ceramah terus. Ilmu itu nanti akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada, maka orang lemah menjadi kuat, orang malas jadi rajin, orang miskin jadi kaya, orang penakut jadi pemberani. Iman mengubah semuanya, mengubah semua. Kalau iman sudah ada, luar biasa. Orang buruk jadi baik, semuanya. Karena iman ini, makanya dengan majelis ilmu itu yang bisa membantu. Kalau antum malas majelis ilmu susah. Saya sering bahasakan pengalaman saya. Kadang-kadang saya sehari kalau nggak isi pengajian, saya rasa lain dibandingkan dengan saya selalu isi ceramah gitu, semangat itu lain. Saya sebenarnya sendiri dalam ceramah seperti ini sedang mencas iman saya sendiri. Kembali lagi saya hadir, kembali lagi saya menyampaikan, kembali lagi saya mengingat riwayat-riwayat, hukum-hukum. Jadi terus-menerus rasa tercas, gitu kan. Istri saya tahu, saya rasanya nggak pengen ada libur ceramah satu hari pun. Jadi walaupun dalam satu hari cuma sekali saya ceramah, kalaupun saya di rumah, saya berusaha kadang-kadang kalau waktu lowong saya balas SMS atau WhatsApp di mana orang bertanya agama. Jadi tersibukkan dengan itu. Majelis ilmu itu penting. Ilmu itu yang bisa membentuk keimanan, dan iman kalau sudah ada aman semuanya. Semuanya bisa berubah. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dikhitan? Bolehkah sejak masih bayi? Jika sudah dewasa belum dikhitan, apakah tetap harus dikhitan? Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik, tentu saja boleh kapan saja dikhitan. Kalau anak saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi itu dari bayi sudah saya khitankan yang laki-laki, dan alhamdulillah sangat baik, gitu kan. Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dikhitan, dan itu jauh lebih baik ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa, gitu kan. Dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik ya. Nah ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dikhitan, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dikhitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dikhitan. Tapi khitan kan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan, gitu kan? Makanya dikatakan laki-laki dikhitan dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan khitan perempuan berbeda. Ya, itu dibersihkan di bagian tertentu, dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti, gitu kan. Allahu a'lam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dikhitan.
Ada jenis tanaman hias yang memiliki kadar racun tinggi dan sering dijual di pasaran. Tanaman ini juga sering dijadikan buat mainan anak-anak kecil di kampung. Apakah menanam tanaman ini bisa tergolong membuka pintu untuk membunuh? Tentu saja kalau memang kita tahu itu berbahaya ya, maka itu tidak boleh. Sebaiknya memang dijauhi, dihindari. Kalau kita sudah tahu, kita sengaja, apalagi membiarkan orang sampai mengkonsumsinya, berarti kita menjadi penyebab. Pokoknya kita jadi penyebabnya, kita juga terlibat di situ. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya, bolehkah menulis ayat di baju? Bolehkah menulis ayat di papan? Di spanduk? Di apa saja? Boleh. Hukumnya boleh. Gitu kan? Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, ya kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya saya tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia itu lain, tidak ada masalah, nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya kepada Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya nggak ada masalah. Apakah kakek atau adik buyut itu termasuk kategori silaturahim? Tentu saja. Semua yang punya hubungan darah, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri kanan, semuanya, kakek, nenek, ke atas, saudara-saudaranya semuanya, kemudian anak, cucu dan semuanya yang berhubungan dengan mereka, kemudian saudara, saudari, paman, tante, semuanya itu yang punya hubungan darah. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya, haram. Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik, lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim lagi, yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini nggak boleh, masuk dalam kategori yang dilarang. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya, jadi sebaiknya hindari, jangan diminta balasan, gitu kan. Mau tanya tentang gadai Ustadz, kalau ada yang pinjam uang dengan menggadaikan kebunnya kepada anak, nanti setelah orang tersebut belum mengembalikan uangnya, hasil panen kebun menjadi hak siapa? Tergantung kesepakatan. Kalau dia bilang ini kebun saya nilainya 100 juta, ada 100 pohon mangga misalnya, kalau dijual 100 juta, tapi saya butuh uang 10 juta, saya ambil 10 juta, ini tanah saya gadaikan, kamu boleh ambil hasil panennya, kata pemilik kebun. Ya sudah, itu berarti halal. Tapi kalau sekedar digadaikan saja tanpa ada kesepakatan, maka tidak halal, tidak boleh dipakai tanah itu, tidak boleh diambil hasilnya, tidak boleh disentuh, gadai. Dan perlu diingat, saya sudah pernah jelaskan, transaksi dalam Islam ada dua macam. Ada transaksi jasa yang sifatnya memang ini saham akhirat, ini investasi akhirat, nggak ada urusannya dengan keuntungan. Hutang dan gadai nggak boleh bertambah, tidak boleh bertambah. Ini utangin orang nggak boleh bertambah, itu jasa akhirat, investasi akhirat. 100.000 ya 100.000 balik, sejuta ya sejuta balik. Nggak ada juga begitu. Kalau dia gadein sawahnya tadi 100 juta, dia ambil utang 110 juta, jatuh tempo setahun dia belum bayar, kita punya hak untuk menjual kebun itu, gitu kan? Kemudian kita mengambil uang kita 10 juta saja, 90 kembaliin ke dia, jangan disita semua, haram itu, nggak boleh. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan, investasi bisnis, kesepakatannya persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Karena kalau dari modal jadi riba. Ini uang saya 100 juta ya, kamu putar, silahkan. Saya mau tiap bulan 5% dari modal saya, ini riba, nggak boleh. Saya mau 10%, nggak boleh, penentuan langsung dari modal. Dia tidak mau tahu keuntungan, untung atau rugi, itu nggak boleh. Tapi kalau persentase global dari keuntungan, ini 60, 40 ya, saya 60, kamu 40, tapi dari keuntungan, nah, itu boleh, halal. Termasuk kerugiannya ditanggung bersama, sesuai dengan persentase yang disepakati. Jadi kalau perusahaan rugi, maka yang punya saham 40% nanggung 40%, yang punya 60% menanggung 60% gitu.
Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian ini. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin. Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau Anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Dengan haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi bukan karena sebab membela agama, bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh? Tentu saja kalau dia muslim dan dia membela karena kebenaran ada di situ dan yang benar adalah yang benar di mata Allah, maka dia mati syahid. Karena disepakati oleh para ulama jihad itu dilakukan bisa ekspansi, bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah Cina cekcok dengan sebagian wilayah Rusia, peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya ngirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama, ini kita apain nih sekarang? Bagaimana nih? Kita bantu atau enggak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan enggak usah, ikut-ikutan biarin aja. Mereka kafir kok, biarin aja mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya waktu itu, kalau tidak salah, waktu itu yang ditanya adalah salah satu dari ulama, ya saya ragu namanya, tapi lebih baik saya tidak sebutin. Salah satu dari ulama yang hadir di situ. Kemudian dia ditanya, bagaimana pendapat anda? Dia bilang, setahu saya Amirul Mukminin, jihad disyariatkan untuk membela kebenaran. Dan anda pada saat sudah diminta tolongin walaupun orang kafir, anda tahu mana yang benar, salah satunya anda harus bantu yang membela, yang benar itu. Menurut agama kita, karena orang yang sedang terzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita. Dan pasukan yang membela itu mati syahid. Walaupun dia sedang membela orang-orang non-muslim, seperti perang antara mereka, karena kita sedang membela kebenaran di situ. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Sudah saya sebutkan, ini kan hari-hari di mana yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah, gitu kan? Dan sekarang kita tanggal 16 September ini masuk tanggal 2 Zulhijjah kalau kalender Indonesia, gitu kan? Karena kita lebaran tanggal 24. Inilah hari-hari emas yang sudah saya jelaskan. Hadis Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan dalamnya sunnah atau wajib lebih Allah cintai daripada yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, jihad ya Rasulullah di jalan Allah, apakah itu juga belum bisa mengalahkan amal wajib dan sunnah di 10 awal Zulhijjah? Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh harta dan jiwanya lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Maka sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan setiap muslim mengisi hari-harinya dengan ibadah, di antaranya di siang hari dengan puasa, malam hari dengan sholat malam. Tentu ulama ada yang mengatakan tidak ada puasa 9 hari, gitu kan? Puasa cuma tanggal 9 saja. Ini pendapat ulama. Ada pendapat lain yang mengatakan boleh berpuasa 9 hari itu. Beranjak dari, dan ini dianggap puasa nafilah, puasa tambahan. Ada hadis Bukhari berbunyi, kalau Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya lalu menemui Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan? Dan hari itu bukan hari puasa ya, karena terbukti Nabi minta makanan. Tapi Aisyah bilang, enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Ulama mengatakan ini bukan puasa Senin Kamis, ini puasa tambahan. Orang kalau tidak punya makanan terus dia mau niat puasa, boleh. Namanya puasa nafilah. Nah, karena 9 hari ini adalah hari yang lebih baik daripada jihad, dan ada hadis tadi Nabi pernah berpuasa nafilah, maka dianjurkan puasa semaksimal mungkin, karena puasa adalah ibadah yang besar pahalanya, gitu ya. Bila tidak potong kuku dan rambut pada tanggal 1 dan sampai 9 akan mendapatkan pahala seperti orang yang berihram. Apakah berlaku pada orang yang ingin berkurban saja Ustaz? Tentu tidak bisa dikatakan pahala seperti orang berihram. Enggak ada dalil masalah itu ya. Itu ijtihad ulama saja. Jadi enggak ada dalil yang mengatakan orang kalau tidak potong kuku atau tidak potong rambut di 10 awal Zulhijjah sampai dia berkurban, itu adalah ya larangan dari Nabi. Kalau seseorang akan berkurban, janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkurban dari tanggal 1 kemarin
sampai lebaran nanti, sampai dia berkurban. Sunnah, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut, bukan wajib ya. Ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau darurat antum mau potong memang darurat, ya sudah dipotong kalau darurat, tapi lebih afdal untuk tidak. Sebagian ulama berijtihad, bukan hadis ya, mengatakan karena orang yang mau berkurban seakan-akan dia berihram. Orang berihram tidak boleh potong kuku, tapi itu ijtihad bukan hadis. Jadi apakah dia seperti berihram atau tidak, intinya Nabi melarang untuk memotong kuku. Kita jalankan sunnah Nabi itu. Apa saja sunnah-sunnah dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Adha? Apakah sama seperti Idul Fitri? Sunnahnya untuk tidak makan. Sunnahnya untuk tidak makan. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Tapi makan hanya sebagai syarat ya. Artinya karena sunnah Nabi, mungkin makan sebuah kue, ya mungkin sedikit makanan, jangan makan yang besar gitu kan. Jadi makan syarat saja karena Nabi sunnahnya makan, dan Nabi SAW makan sebelum sholat Idul Fitri untuk membuktikan kepada para sahabat kalau puasa sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau menunda makannya sampai selesai sholat Idul Adha, karena memang habis Idul Adha itu hari makan selama 4 hari. Dan ini keliru kalau ada yang mengatakan oh berarti Idul Adha kita disuruh puasa subuh sampai sholat Idul Adha. Ini bukan puasa, karena puasa itu haram dilakukan di Id ya. Di Lebaran tidak boleh puasa, haram. Dan yang dilarang di sini hanya makanan, minuman, hubungan suami istri boleh. Itu pun makan juga kalau lapar boleh. Ini kan sunnah ya, dianjurin gitu. Seperti itu. Habib itu apa Ustaz? Dan apa hubungannya dengan Habib di Indonesia? Kok banyak sekali pengikutnya? Kan sudah saya jelaskan dulu. Mereka mengatakan dirinya turunan Nabi SAW. Dan kalau saya pribadi ditanya apakah benar mereka turunan Nabi, saya mengatakan iya. Kalau saya pribadi, karena saya tahu beberapa teman-teman saya memang yang menelusuri jalur nasab mereka, dan mereka keturunan Nabi memang ada, gitu kan? Itu benar. Tapi apakah mereka semuanya benarnya, ini tinggal dilihat secara individu, gitu kan? Secara individu. Kalau yang mengikuti sunnah Nabi SAW berarti benar. Mengikuti kakek-kakek mereka ya benar. Tapi kalau mereka menjadi pentolan-pentolan justru seperti yang mengikuti Syiah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurangnya, ini tidak ada hubungannya dengan jalur keturunannya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, wahai Fatimah, lakukanlah kebaikan-kebaikan karena saya tidak bisa menolong kau di sisi Allah. Sampai bahkan Nabi SAW memanggil Bani Hashim, sukunya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wahai Abbas, pamannya, lakukanlah kebaikan-kebaikan, patuhlah pada Allah karena saya tidak bisa bantu kalian apapun. Kalau kalian memang melakukan kemaksiatan akan dihukum sama Allah, tapi kalau kalian baik maka dapat syafaatku, gitu kan? Seperti itu. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema. Yang ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibagikan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu alam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu. Tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Di kampung daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Kira-kira 3 hari yang lalu terjadi di tangga saya bunuh diri dengan gantung diri di dapur. Dan yang saya tanyakan pengurusan jenazahnya ya Ustaz, terutama bolehkah kita mensolatkannya? Kalau ulama nggak boleh mensolatinya. Kalau ulama dianjurkan untuk tidak mensolati orang yang bunuh diri dan orang yang masih punya utang. Karena memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ini yang panjang-panjang saya nggak jawab dulu ya. Masya Allah, ini panjang semua. Jadi para ulama tidak sholat, tapi umumnya muslimin boleh mengerjakan jenazahnya, memakamkannya, dan semoga saja Allah ampuni selama tidak berbuat syirik. Memang dosa besar ya, bunuh diri itu dosa besar, tapi tetap disolatin, diurus jenazahnya. Bagaimana dosa membunuh hewan cecak? Di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala. Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala.
Di antaranya cecak itu, hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak, dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa, ya dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan, karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk, ya itu lain. Kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya, bukan karena batunya gitu kan. Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah dari situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan membunuh orang kafir bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya, maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tidak makan, ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahamin ya. Amalan apa yang dicontohkan Nabi SAW 10 pertama Zulhijjah, ini sudah saya jelaskan tadi. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid, lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja, asal bukan setelah, sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur, ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya, qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah, lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat? Selama ini anda mengingatkan kami tidak ada ba'diyah isya, ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya, yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya, maka sekarang saya kerjakan. Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya maka dia kerjakan kapan dia ingat. Saat ini saya sedang memulai bisnis herbal untuk nutrisi otak. Mohon doanya Ustaz, semoga herbal ini bermanfaat untuk kesembuhan bagi yang mengkonsumsinya. Insya Allah, mudah-mudahan fokus kepada bahan-bahan halal, ikhlaskan niat dengan modal halal, insya Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan anda dan semua muslimin yang sedang berusaha diberikan berkah. Ciri-ciri orang munafik itu apa saja Ustaz? Apakah dosa-dosa kemunafikannya bisa terhapuskan dengan taubat? Nabi sudah sebutin kan, kalau dia berkata dia dusta, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan? Nah, dia selalu menggunakan cara-cara curang, cara-cara metode yang haram dalam agama. Maka itu ciri-ciri orang munafik. Jangan terpengaruh dengan namanya, karena pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah, gitu kan? Jadi kalau sekarang muncul di TV namanya Muhammad, Yusuf, Ahmad, kemudian benci Islam, itu biasa. Saya sih nggak kaget gitu kan ya. Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya, jawabannya iya. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum, maaf tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya, itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat tarawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai 2 Masjid Haram selalu duduk buat halaqah, dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran tafsirnya, luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah, satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali alhamdulillah. Begitu beliau hadir, beliau bilang, saya kemarin sebutkan syair, siapa yang bisa sebutin? Ada satu orang angkat tangan, saya syekh, angkat tangan pakai tangan kiri. Kata syekhnya, karena kau angkat tangan kiri saya nggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan. Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri atau lupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita.
Mengenai sunnah dalam berkurban, apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya? Ini nggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu. Tapi Nabi SAW tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal difahamin bahwasanya kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan, sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan karena suami sudah kerjakan istrinya menganggap gugur, itu nggak boleh ya. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qaddar Allah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online, akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon ya. Sedangkan orang tua anak menginginkan anak menikah dengan gadis, dan anak sendiri juga lebih serak dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah, di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online, di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran, dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah, dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Ustaz, bagaimana apabila harta kita sering disodakahkan sehingga setiap tahun tidak mencapai nisabnya? Lebih baik mengurangi sedekah sehingga mencapai nisabnya atau tetap bersedekah? Tentu saja bersedekah, bersedekah saja. Dan usahakan kalau bisa dari harta yang kita miliki ada jenis investasi yang bisa membuat nisabnya ya, mencapai. Dan saya rasa, saya juga yakin kalau misalnya Anda bersedekah itu sifatnya bisa diatur ya, bisa diatur karena Allah SWT menyuruh kita bersedekah, tapi berada di antara dua hal, tidak berlebih-lebihan, tidak juga pelit. Kalau misal sedekah kita biasanya tiap bulan 1 juta, sehingga 1 tahun bisa 12 juta. Kalau saya kurangin sedekah saya 6 juta misalnya, maka saya akan mencapai nisab. Maka cukupkan 6 juta sedekahnya supaya zakatnya terjangkau, gitu kan? Tapi kalau yang dimaksud di sini memang sedekahnya pun kecil, hanya dikeluarkan 1 juta misalnya dalam hitungan akumulasi setahun, dan 1 juta itu membuat tidak tercapai nisab, maka lebih baik tunggu zakat. Tapi kalau sedekah secara umum dan diharapkan nanti tetap aja bisa, tiap bulan kita sedekahkan, ternyata 2-3 bulan terakhir kalau saya tahan udah bisa sampai nisab nantinya keluar zakat, maka lakukanlah, gitu kan. Intinya tidak perlu menahan sedekah karena mau zakat, tapi juga diatur supaya bisa zakat itu ya bisa dikeluarkan. Apakah harta yang belum sampai nisabnya bisa kita keluarkan zakatnya dengan niat zakat? Nggak boleh. Dan di sini harta itu diakumulasi ya, akumulasi total. Jadi jangan per item, simpanan kita, ya, deposit, bisnis yang diinvestasikan, gitu kan, kendaraan yang sudah niat ditransaksikan. Misal kita beli mobil untuk dijual belikan, semua itu diakumulasi pada saat tiba masa haulnya, dan dihitung dari modal dan keuntungan. Bukan cuma, kalau zakat itu bukan cuma sekedar dari keuntungan, tapi dari seluruh modal termasuk ada zakatnya ya, dan semuanya. Dan zakat itu pensuciannya supaya harta tersebut bisa bersih. Kalau Anda sedang bisnis properti misalnya atau transaksi apa saja, kemudian tidak laku-laku, coba lakukan sedekah. Umumnya itu akan membuka jalan. Atau mungkin coba muhasabah, ada zakat-zakat kita yang lalu-lalu belum kita pernah atau belum kita jalankan, maka coba dibayar zakat-zakat itu, insya Allah itu pensucian harta. Yarhamkallah. Saya memiliki rencana membeli mobil dan telah menabung hampir 1 tahun dan hampir terkumpul sejumlah nisab zakat mal. Apakah bila sudah genap 1 tahun saya harus mengeluarkan zakat, sedangkan tujuan saya menabung membeli mobil cash untuk menghindari riba? Mana yang harus didahulukan? Zakatkan, nggak ada masalah. Zakatkan 2,5%.
nggak besar itu, gitu kan? Kalau antum tertunda hanya sebulan saja, misal tiba haulnya Ramadan, lalu karena keluarin zakat 2,5%-nya, gitu kan? Tidak seberapa ya, kecil. 100 juta itu berapa? Kalau 2,5%-nya? Hah? 2,5 juta. Nah, tidak seberapa besar, dan itu pembersihannya. Antum tunda lagi 2-3 bulan setelah itu ngumpulin duit, habis itu beli cash, itu bagus, gitu kan? Jadi jangan sampai zakat itu tidak dilakukan, gitu. Usahakan kalau memang sudah bisa mencapai, maka sangat baik. Tapi kalau misal sudah capai nilai uang mobil yang kita ingin beli, sekarang sudah mencapai uang saya 400 juta, saya ingin beli jenis mobil tertentu dengan 400 juta misalnya. Kemudian bulan depan tiba masa haul kalau dihitung zakat, maka antum beli mobil sekarang pun tidak masalah, dan nanti tidak kena zakat itu. Kalau mobil, sesuatu yang dipakai ya, mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, tas yang bermerek lah, sepatu lah, walaupun mahal, walaupun mobilnya Alphard, mobilnya Ferrari, nggak kena zakat kalau dipakai. Kalau dipakai, niatnya memang dipakai, gitu kan? Kalau sudah niatnya disimpan, ya, investasi, itu berarti sudah ada zakat. Ya. Dengan barang-barang bernilai itu akan ada zakatnya. Barangkali Ustadz masih punya buku kumpulan doa yang di dalamnya terdapat sekitar 130 doa. Saya ingin memilikinya. Barangkali Ustadz masih punya beberapa. Ada sebenarnya ya, tapi saya nggak bawa buku itu. Dan di tempat saya sudah ada seorang ibu dengan suaminya, jazakumullah khair. Mereka membayar cetak ulangnya sekitar 3.000 buku. Dan itu memang sudah ada bukunya dan sedang kita bagi. Dan itu sudah berjalan pembagian, cuma tadi saya nggak bawa. Insya Allah kalau memang masih ada tersisa pada pertemuan akan datang, saya usahakan bawa nanti. Mudah-mudahan bisa cukup dengan jumlah antum, saya tidak tahu berapa jumlahnya itu. Saya pengangguran, memiliki sebuah rumah yang saya sewakan dan tabungan sebesar 200 juta. Bagaimana hitung-hitungan zakat saya? Rumah yang dipakai, yang saya sewakan, baik rumah sewa berarti investasi. Ada zakatnya. Cara hitung zakatnya adalah nilai rumah itu berapa. Nilai rumah itu misalnya pada saat dibeli 100 juta. Sekarang nilai rumah itu 1 miliar. Yang dihitung modal awal beli. Jadi kalau saya beli rumah itu 10 tahun lalu, atau tanahnya harganya 10 juta, sekarang sudah 1 miliar, tetap 10 juta modalnya, ditambah dengan penghasilannya. Penghasilan sewanya itu bukan dipisah ya. Penghasilan sewa, nilai rumah yang kita investasikan tadi, kemudian digabung dengan total harta yang lain, seperti tabungan tadi 200 juta, diakumulasi totalnya semua berapa, misal mencapai nilai 400 juta, dilihatlah harga emas 85 gram mencapai enggak, oh mencapai, baiklah, dikeluarin 2,5%-nya zakat. Gini loh teman-teman, jangan terbebani dengan zakat yang 2,5% ya, itu enggak ada masalah, enggak berat itu, coba dikeluarkan insya Allah, itu kewajiban, rukun Islam. Dan itu penyebab datangnya rezeki, gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Bahkan ulama mengatakan kalau misalnya ada orang punya aset, tapi dia tidak punya uang cash yang dia bisa keluarin zakat, kapan dia bisa punya aset dia keluarin zakatnya? Tapi terhitung dia hutang sama Allah itu, karena dia sedang punya, gitu kan? Cuma dalam bentuk aset. Misal dia punya investasi properti belum laku, gitu kan? Tapi sudah lewat masa haulnya. Maka pada saat laku nanti dia keluarkan zakat hitungan dari haul yang sebelumnya, gitu kan. Yang belum laku masuk dalam haul yang nanti, gitu. Seperti itu hitungannya. Apabila harta seseorang tercampur dengan harta riba, apakah perhitungan zakat mal atau nisabnya dihitung dari total harta atau harta halalnya saja? Apabila tidak diketahui jumlah harta halal dan haram, bagaimana perhitungan nisabnya? Tentu saja kalau antum tahu pasti pendapatan riba itu berapa. Misal dari 100 juta uang tabungan ada 10 juta riba, ya keluarin riba itu, jangan dihitung, gitu kan? Tapi kalau misal itu riba, bunga bank, hasil riba itu harus dikeluarkannya untuk fasilitas umum, seperti sumur, perbaikan jalan, paving blok, ya, got, selokan dan seterusnya. Ini
perairan, itu semua dibolehkan. Lalu kemudian hitunglah yang tersisa dari yang halal, itu lebih baik, lebih aman, gitu kan. Apakah panitia zakat sama dengan amil? Sama. Panitia zakat, amil bahasa Arabnya ya. Ya bahasa Indonesianya panitia lah, pengelola, sama. Bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah dengan uang ke masjid dan kemudian oleh masjid tersebut diberikan beras dan makanan pokok baru dibagikan kepada orang yang berhak seperti yang biasa dilakukan di Indonesia? Apakah hal itu diperbolehkan? Asal panitianya belikan beras boleh. Tapi kalau antum kasih uang ke fakir miskin, ini zakat fitrah saya ya, itu nggak boleh. Jadi zakat fitrahnya makanan pokok. Tapi kalau panitianya belikan beras ya sudah masuk, nggak ada masalah. Walaupun kita store uang. Apakah ada hukum had untuk orang yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat tapi dia tidak membayarnya? Kalau had sih tidak ada ya, tapi Abu Bakar memerangi mereka. Dan hukuman yang tadi disebutkan adalah pemerintah setempat bisa mengambil harta mereka, gitu kan? Yang tidak keluarin zakat itu, dipaksa dihitung berapa zakatnya, lalu dikeluarkan setengah, ditambah setengah dari hartanya. Tapi kalau had hukuman cambuk nggak pernah saya temukan dalilnya. Bagaimana hukumnya orang yang dengan sengaja mengambil harta zakat sementara dia bukanlah orang yang berhak? Haram, dosa. Gimana caranya? Bukan haknya dia ambil. Sama umumnya, ngambil sendal yang bukan dia punya. Mencuri kan? Ya mencuri itu namanya, bukan hak dia, tidak boleh sama sekali. Apakah harta zakat boleh digunakan untuk membangun fasilitas umum? Ini umumnya jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Yang kecil tadi pendapat, yang marjuh, yang dinomor duakan, yang mengatakan makna salah satu dari terima pemilih zakat fi sabilillah, ini bukan cuma jihad tapi semua di jalan Allah. Ini sebagian ulama Mesir mengatakan hal tersebut. Maka inilah yang membuat mereka mengatakan bolehnya dilarikan ke fasilitas umum, termasuk bangun masjid. Tapi pendapat jumhur ulama lebih baik jangan. Apakah sama antara zakat dengan pajak? Karena ada sebagian orang yang beranggapan sama. Sama sekali beda. Pajak nggak ada urusannya. Pajak itu peraturan pemerintah, bukan zakat mal antum, gitu kan? Tidak ada urusannya. Dan pajak dimasukkan kepada pembelian makanan yang kita keluarkan setiap makan, itu kan? Tidak ada hubungannya. Zakat ada syarat haul dan nisab tadi. Dan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pajak itu cuma hak pemerintah, gitu kan? Apakah zakat boleh diberikan kepada non-muslim? Boleh, nggak masalah. Kalau dia termasuk kategori orang miskin, fakir, gitu kan, itu boleh saja, nggak ada masalah. Apakah uang kertas ada zakatnya? Karena sebagian ulama berpendapat uang kertas itu haram, hanya dinar dan dirham yang bisa. Ada zakatnya. Gimana? Dia senilai dengan emas dan perak, gitu kan? Para ulama yang mengatakan hanya dinar dan dirham ini cuman mengambil zahir hadisnya. Kalau jumhur ulama sekarang itu mengatakan tidak. Harta uang termasuk sekarang uang kertas punya nilai seperti nilai emas. Buktinya dipakai jual beli, gitu kan? Emas boleh dibeli dengan uang kertas tersebut. Uang kertas emas juga bisa diuang kertaskan. Jadi emas bisa dibeli, emas juga bisa dicairkan jadi uang. Maka dia senilai, gitu kan? Dia senilai. Maka jelas ada zakatnya. Apakah ketika saya mendapat uang dari hasil hutang dan ketika haul mencapai nisab termasuk harus dizakatkan? Tentu saja. Kalau orang membayar, Anda punya piutang, orang lain bayar, sudah kembali uang itu, dan kita dalam perputaran haul kita. Tangkap baik-baik ini ya, fahami baik-baik. Antara haul saya Ramadan, gini aja, kalau kita ambil Masehi misalnya Januari ke Januari, supaya mudah difahami. Ini saya niatkan haul saya. Februari saya dapat uang warisan. Maret saya dapat keuntungan dari transaksi jual beli mobil. Juli orang lain bayar utang kepada saya. Ini kan semua masih berkecamuk di dalam haul kita. Tiba nanti Januari tutup buku, akumulasi total harta yang tersimpan dan investasi dikali 2,5%, gitu kan? Tidak dikeluarkan pada saat itu, tapi pada saat tiba masa haulnya. Apakah dari 8 asnaf tersebut ada prioritas berdasarkan urutan ataukah tidak ada? Setahu saya sih tidak ada. Mana yang kira-kira di hadapan kita, gitu kan? Kalau lagi jihad dikumandangkan jihad kita dahulukan. Kalau depan kita ada fakir miskin, fakir ya fakir, miskin ya miskin. Tergantung. Kalau setahu saya ulama membebaskan, bebas saja. Orang boleh
mengeluarkan zakat malnya, haknya dia mau kasih ke siapa, dia mau kasih ke mu'allaf kah, dia mau titipkan kepada badan amil zakat kah, itu bebas saja. Apakah piutang termasuk dihitung harta untuk zakat nantinya? Kalau belum diterima enggak, kalau belum di tangan enggak. Sama antum investasi begini, saya beli mobil 5 pas di akhir haul, misal Januari ke Januari, akhir Desember saya beli 5 mobil, gitu kan. Mobil yang saya bayar 5 mobil, misalnya 200 juta satu mobil, jadi 1 miliar saya bayar. Tiba Januari, saya sudah niatkan Januari itu haul saya. Ternyata belum datang juga mobilnya, masih inden dan datangnya Februari. Padahal itu tadinya saya gunakan, gitu kan, sudah beli produk. Apakah ini masuk dalam zakat? Yang lebih kuat pendapat ulama tidak masuk dalam zakat. Walaupun dia tadinya harta yang ada karena dipakai beli. Produknya belum diterima, sama orang punya piutang belum dibayar. Orang itu janji mau bayar Desember, haul kita Januari, ternyata Februari baru dia bayar. Itu enggak dihitung zakat. Dia masuk dalam haul yang kedua. Masuk dalam haul tahun depan. Masuk dari Januari baru lagi nanti. Baru dihitung akumulasi sampai Januari yang akan datang. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan insyaallah, dan semoga menjadi pembersihan dosa-dosa beliau dan juga peninggian derajatnya. Apakah ada doa khusus bagi orang yang sedang sakit atau yang bisa diucapkan oleh orang lain kepada orang yang sedang sakit agar lekas disembuhkan penyakitnya itu? Tentu ada, banyak sekali. Seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit lalu kemudian dia membaca 7 kali As'alullahal azim, itu potongan pertama. Rabbul arshil azim, potongan kedua. Ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu, dibaca 7 kali. As'alullahal azim, saya meminta kepada Allah yang maha agung. Rabbul arshil azim, ya, pemilik singgasana yang agung. Ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau laki-laki ayyashfiyaka, kalau perempuan ayyashfiyaki. Sekali lagi, as'alullahal azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Ini dibaca 7 kali. Yang kedua adalah hadis sahih juga berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang sedang ini tadi hadis yang pertama, kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini pada seseorang selama ajalnya belum datang pasti Allah sembuhkan. Jaminan dari Nabi SAW. Makanya dia baca dengan yakin. Dan teman-teman yang sudah memegang buku ruqyah yang kemarin itu yang sempat diambil, maka itu boleh dibaca kepada orang sakit. Dan ini termasuk doa yang saya sebutkan ada di dalam buku ruqyah itu. Bisa juga sambil memegang tempat sakit membaca Bismillah, A'udzubillah min syarri ma wajada wa hadarah. Kalau dia laki-laki kita mengatakan itu Bismillah dengan nama Allah, A'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, min syarri, dari semua keburukan, ma wajada wa hadarah, apa yang sedang dia rasakan, yang sedang dia hati-hati. Kalau perempuan ma wajadat wa hadarat, pakai tak, gitu kan. Kalau laki-laki ma wajada wa hadara. Kalau kita sendiri pegang tempat sakit misalnya dada kita lalu mengatakan Bismillah a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ajidu, yang saya dapatkan. Bismillah dengan nama Allah, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, min syarri, dari keburukan, ma ajidu, apa yang saya rasakan, wa uhadiru, dan saya hati-hati darinya. Kalau orang lain, laki-laki misalnya ayah kita pegang tempat sakitnya sambil membaca Bismillah, A'udzubillahi min syarri ma wajada wa hadara, gitu kan. Kalau perempuan wajadat wa hadarat, dipegang tempat sakit dibaca 7 kali. Yang ketiga hadis sahih juga dianjurkan Nabi SAW melakukannya dengan cara memegang tangan beliau di debu, di tanah, menyentuhkan dengan, kalau kita lantai mungkin ada tanah, lalu kemudian beliau sambil meniupkan dengan sedikit air ludah, ya, itu membaca doa, ya, Bismillah turbati ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna. Bismillah dengan nama Allah, turbati ardina, kesucian tanah kami, biriqati ba'dina, dengan sebagian air ludah kami, yushfa bihi saqimuna, disembuhkan orang sakit di antara kami, lalu ditempelkan di tempat yang sakit. Yang keempat adalah hadis sahih juga berbunyi Allahumma rabban nas adhibil ba's
Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi la shifa illa shifa'uk, karena tidak, sembuhkanlah karena tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu, gitu kan. Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Itu dianjurkan juga untuk dibaca. Dan ada beberapa doa-doa lain, bisa kembali kepada buku ruqyah itu. Apakah uang hasil dari arisan juga dizakatkan jika sudah melalui satu haul dan nisab? Apakah hukum arisan? Semuanya, semua harta yang kita investasikan kah, tabung kah, arisan itu kan biasanya ditabung ya. Ceritanya begitu ya. Orang nabung, dia kasih tiap bulan, nanti dia terima kapan, gitu kan. Maka itu menabung sama, tabungan dan investasi, simpanan dan investasi ada zakatnya, akumulasi dengan total harta. Arisan sendiri nggak ada masalah sebenarnya kalau tidak ada unsur-unsur ribawiyahnya. Dengan masuk di umumnya dalam buku fikih kata ulama syarikat ta'awun, sama dengan sebuah perusahaan untuk bekerja sama, saling bantu-membantu. 10 orang ikut masing-masing menyerahkan uang 1 juta 1 bulan, kemudian 10 juta diterima. Lalu dibantulah orang yang paling mendesak, gitu kan, dari teman-temannya, kemudian masing-masing tetap menyetor agar mendapatkan 10 juta, tidak ada tambahan, tidak ada kurangan, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah. Allahu a'lam. Apakah yang benar zakat fitrah atau zakat fitri? Fitrah, gitu kan. Lalu kapan waktu yang baik zakat? Bolehkah di awal Ramadan? Bolehkah kita zakat lewat instansi yang mengurus zakat atau ZIS? Lebih afdalnya ke orang miskin langsung atau adakah akad zakatnya? Tentu zakat fitrah pertama, kalau waktunya untuk zakat di awal Ramadan atau di waktu mana itu tergantung anda ini niatkan kapan ya. Kalau kita niat, maka saya sarankan selalu jemaah saya, kalau niat untuk haulnya, masa setahunnya, niatkan bulannya, jangan tanggal atau harinya. Misal gini, saya niat haul saya Ramadan, jadi selama Ramadan sebulan itu kita termasuk waktu haul kita. Kalau kita niatkan misalnya haul saya 15 Ramadan, nah ini berarti tanggal 15 harus dikeluarkan, gitu kan. Jadi ini niatkan bulannya. Masalah awal atau akhir Ramadan tergantung niat kita. Kalau kita niatnya 1 bulan tadi, bebas-bebas saja. Bolehkah kita keluarkan melalui instansi? Boleh saja, nggak ada masalah. Nah, boleh juga kalau mau tanya lebih afdal kita berikan langsung, tergantung keadaan. Kalau kita tidak ada waktu, tidak tahu siapa yang mau dikasih, takutnya salah, kasih saja lembaga-lembaga itu tuh pengelola-pengelola. Tapi kalau kita yakin ada kerabat kita, ada orang susah, tetangga kita kasih langsung, silakan, semuanya boleh. Tapi tidak ada akad. Ini dikatakan apakah ada akad zakat? Tidak ada akad zakat. Jadi tidak ada sama sekali. Zakat fitrah nggak ada akadnya, zakat mal nggak ada akadnya. Ini biasa cuma di karang-karang saja ini. Ya, orang kalau kasih zakat fitrah diminta salaman, terus disebutkan, disuruh bacain niatnya, diikrarkan dan terusnya. Ini mau nikah atau mau apa ini? Apakah doa zakat fitrah sebagaimana jika kita zakat? Apakah doa zakat fitri sebagaimana jika kita zakat di musola-musola? Tidak ada doa. Nggak ada doa khusus, keluarin zakat selesai. Itu sunnah Nabi begitu. Jangan dibumbu-bumbuin. Gitu. Agama sudah jelas. Bolehkah mengeluarkan zakat ke daerah lain? Misal ketika mudik kita zakat fitrah di kampung atau lebih baik di daerah lebih baik di daerah kita, bebas saja, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai zakat fitrah lewat dari sholat id, itu saja. Kita keluarkan di lokasi yang kita anggap paling perlu, nggak ada masalah, di kota kita atau di tempat lain. Sebagaimana pegawai menyisihkan sebagian gaji bulanan untuk ditabung, bagaimana cara membayar zakatnya mengingat sebagian dari uang yang ditabung belum mencapai haul? Ya, tunggu haulnya. Kenapa nih pertanyaan berputar-putar kayak nggak ngerti nih? Hah? Tunggu haulnya akhi, ukhti, Januari ke Januari, jangan keluarin zakat kecuali sudah sampai Januari, titik. Jangan ditanya lagi tuh. Udah jelas gitu kan. Kalau belum sampai haul jangan keluarin zakat, udah. Dan semua harta jangan dipisah-pisah, semua simpanan, investasi, semuanya apa saja digabungkan, diakumulasi, gitu kan. Seperti itu. Apakah perhiasan wanita kena zakat? Sudah dijelasin belum tadi? Sudah. Kemana ini yang tanya ini? Jadi pendapat yang paling kuat keluarin walaupun dipakai, gitu kan. Apakah sholat duha termasuk zakat dan sedekah?
Sholat duha termasuk zakat? Nggak termasuk lah. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Sholat duha penutup pengganti sedekah 360 sendi. Iya, itu iya. Penutup pengganti. Tapi sholat duhanya bukan zakat, bukan sedekah, lain. Gitu kan. Apakah uang yang diperoleh dari klaim asuransi juga harus dizakatkan? Ini saya sudah bilang seluruh harta yang didapatkan. Tapi kalau misalnya memang klaim asuransi itu kan kita bayar misalnya 100.000 per bulan. Ternyata 1 tahun 1.200.000, itulah hak antum. Itu hak antum, tidak boleh lebih dari itu. Kalau kita klaim kita bisa pakai sejumlah itu, gitu kan? Sejumlah yang kita bayar saja itu masih masuk dalam hal yang masih dibolehkan oleh ulama. Tapi kalau kita bayar 100.000 1 tahun 1.200.000, lalu kita klaim 30 juta karena mobil rusak, karena apa, karena ini, lalu bisa, ini haram, riba, nggak boleh mengambil lebih daripada apa yang kita miliki. Kan saya sudah pernah jelaskan ya, jenis asuransi yang dibolehkan ya, kalau dia memang tepat ya, seperti apa yang di store uangnya. Saya punya perusahaan asuransi, diberikan kepada saya uang, saya buka untuk asuransi mobil misalnya 5 juta per bulan, per tahun. Ada orang ikut, lalu dia klaim tabrakan mobilnya, Januari masuk sampai Januari akadnya, bulan Februari tabrakan mobilnya, lalu dia klaim ke saya, lalu kemudian saya suruh ke bengkel terdekat. Anda di mana? Jakarta Timur. Ke Jakarta Timur, di bengkel ini partner saya. Pas ke sana dihitung, ternyata secara normal itu biayanya 3 juta. Dikembalikan ke saya, ini 3 juta. Saya akan tulis kesepakatan bahwasanya dari 5 juta sudah terpotong 3 juta rupiah. Uang Anda sisa 2 juta. Di bulan Mei tabrakan lagi dia, 3 juta lagi mobilnya, uangnya sisa 2 juta sama saya. Maka saya bilang ke dia, secara syar'i tambah 1 juta. Uang Anda cuma 2 juta nih. Maka dia tambah 1 juta. Mungkin Anda bertanya, lalu apa untungnya orang ikut asuransi? Keuntungannya adalah dia akan menerima jasa bengkel yang bagus. Itu yang saya siapkan, jasanya. Bengkel ini berkualitas, ada apa-apa bisa dikembalikan, diperbaikin, misalnya tepat waktu, kerjanya bagus, materialnya asli, misal. Maka dia mendapatkan itu daripada pergi ke sembarangan bengkel misalnya, kan gitu. Saya dapat keuntungan sebagai asuransi. Yang dibolehkan secara syari adalah kalau saya punya banyak nasabah, maka bengkel memberikan dari harga standar dia yang sudah umum 3 juta misalnya, 10 orang klaim jadi 30 juta, saya dapat 10% diskon. Diskonnya boleh. Diskon itu dibolehkan. Dari situ keuntungan si asuransinya. Selain daripada ini saya tidak pernah dapat ada caranya. Kalau klaim asuransi itu memang ternyata sesuai, maka tidak ada masalah. Kita asuransi mobil, hilang mobil tersebut, nilainya mobil yang hilang 100 juta, uang yang kita bayar selama ini 5 juta per tahun, ya hak antum 5 juta. Enak benar hilang mobilnya terus diganti 100 juta, gharar itu. Nggak boleh, haram dalam Islam. Dari mana bolehnya? Ya kalau gitu nggak usah asuransi, lebih aman lagi, lebih bagus nggak usah asuransi gitu kan. Apa ini? Ustadz ini maaf sebelumnya jika ada pemahaman yang salah dari ayah saya. Semoga dimaafkan. Bagaimana menyikapi seseorang yang mengatakan, saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil ayah saya pernah bilang, ustadz sering dakwah mengajak untuk pada infak, sedekah, zakat. Namun giliran ada bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lain, ustadz jarang yang kelihatan membantu. Malah artis-artis di TV yang getol benar-benar kelihatan membantu. Karena artisnya disoting. Ustadznya nggak pernah diliput, gitu kan? Itu yang terjadi. Waktu terjadi tsunami Aceh, yang paling banyak di lapangan itu ustadz-ustadz semua tuh, jenggot semua, dahinya hitam semua tuh. Tapi nggak ada yang sorotin media. Begitu artis satu muncul, nah ini artis nih bisa nilai jual, disorot, wajar lah kelihatan. Dan memang ustadz mana mau dia pamer-pamer, gitu kan? Ya sudah dia bantu, dia tahu itu menjauhi diri dari riya, gitu. Ya mudah-mudahan saja Allah ampuni. Menurut saya keliru pemahaman ayah anda, gitu kan? Semoga Allah maafkan. Adakah zakat kendaraan dan rumah? Ini gimana jawabnya? Hah? Bagaimana jika rumah dikontrakkan setahun misalnya 25 juta? Apakah harus dizakatin atau rumah akan dijual tapi belum laku? Apakah juga dizakatin? Berputar-putar sama nih pertanyaan. Teman-teman sekalian, yang dipakai tidak ada zakatnya.
Rumah antum satu di sini, satu di Bandung, dua-duanya dipakai. Di sini tinggal, di Bandung kalau pulang liburan, nggak ada zakatnya. Tidak ada zakat, walaupun nilainya 10 miliar. Selama dipakai nggak ada zakat. Jangan tanya lagi nih. Ini terputar-putar terus di situ. Kayaknya belum makan tadi ya. Kok kayak tidak ngerti. Jadi yang dipakai tidak ada zakatnya. Yang disimpan, diinvestasi baru ada zakatnya. Fahamin itu ya. Rumah kita beli untuk disewain, zakat. Rumah dibeli untuk dijual lagi, tanah dibeli untuk dijual lagi, kalau naik harganya zakat. Tapi kalau dijual untuk simpan dan kita, maksudnya untuk kita bangun, ini saya akan bangun rumah saya sekarang lagi ngumpulin duit, tidak ada zakatnya karena sudah akan ditinggalin, gitu kan. Selama ditinggalin itu tidak ada. Kalau rumah dikontrakin misal setahun 25 juta, maka diakumulasikan, kita terima 25 juta. Januari, ingat haulnya tadi, Januari ke Januari. Januari ini saya sewain rumah saya setahun 25 juta, sudah dibayar sama dia, sudah masuk dalam pemasukan saya di Januari, sudah masuk dalam hitungan haul itu kan. Baik, pakai uang itu, silahkan pakai beli makanan, beli baju, beli segala, silahkan dipakai, investasi lagi, nggak ada yang dihitung di situ, zakat nggak ada, sedekah silahkan, zakat nggak ada. Tunggu Januari tahun depan, tiba haul, tutup buku sendiri. Mau hasil dari kontrak 25 juta kah, mau dari gaji kah, mau apa saja yang diinvestasi dan disimpan, dihitung akumulasi total, bukan dipilah-pilah. Jadi jangan lagi tanya rumah kontrakan zakatnya atau tidak, sebentar perhiasan di zakatnya, semua total saudaraku, diakumulasi, kan gitu. Apakah zakat penghasilan berdagang itu diambil dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya pengeluaran seperti listrik, telepon, uang makan, atau sebelum dikurangi? Bagaimana dengan piutang dagang? Tentu pada saat tiba haul, keluarkan semua utang. Kalau ada utang bayar, silakan pada saat itu ya, dibayar. Ada orang punya KPR, dia masih setahun lagi, misal 2 tahun misalnya, setahun berlalu, tiba masa haul, dan pada saat itu tiba haul Januari, dia harus membayar 5 juta KPR-nya. Dia bayar KPR 5 juta tuh, 5 jutanya, jangan dihitung sisa 1 tahunnya, itu tidak ada urusannya. Yang pada saat kita mau keluarkan zakat di haul, itu kita harus bayar 5 juta, bayar 5 juta itu, dikeluarkan. Kemudian bayar listrik, bayar telepon, pada saat itu dibayar semua. Selesai, sisanya silakan dikeluarin zakatnya, 2,5%. Ya kan itu. Jadi setelah dikeluarkan kebutuhan. Apa kalau piutang dagang tidak dihitung? Piutang dagang tidak dihitung. Piutang saya sudah bilang tadi, kalau belum diterima nggak ada zakatnya. Kalau sudah di tangan baru, gitu kan? Apakah semua hasil pertanian wajib dizakati atau hanya 4 hinta saja? 4 saja, gandum halus, syair, gandum kasar, kurma, zabib, sebagaimana riwayat Imam Hakim dan Baihaqi. Setahu saya ya, pendapat itu khilaf di antara ulama, tapi setahu saya adalah dikeluarkan zakat, gitu kan, selama mencapai takaran 600 kilo. Nanti coba dibaca di buku yang saya katakan itu lebih terinci ya, judulnya Panduan Praktis Zakat, diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Ustadz, saya ditantang wanita untuk memantapkan ke orang tuanya. Dia sepakat tidak berpacaran, melainkan langsung nikah. Tapi saya masih punya hutang karena dulu saya kefu. Nah, bagaimana pertanyaan saya? Saya nggak ngerti. Ada yang bisa bacain? Mungkin bagaimana saya jelaskan ke wanita tersebut karena dia belum tahu ya. Masa saya harus ajarin ini? Jelasin apa adanya, saya masih punya utang, belum bisa nikah. Terima nggak saya punya utang 50 juta gitu kan? Jadi saya cuma bisa kasih mahar dan uang pesta 10 juta. Terima nikah lah gitu kan. Masa saya harus ajarin bagaimana cara ngomongnya? Apakah ada doa untuk mempermudah kondisi ini? Berdoa apa saja dengan izin Allah, asal doanya baik, sampaikan dalam sujud, sampaikan antara azan dan iqamah. Hajat Anda curhatkan dengan Allah, maka boleh saja, silahkan. Tahun 2015 kemarin saya sudah bayar zakat atas harta saya, investasi senilai 500 juta. Apakah tahun 2016 investasi saya bertambah jadi 1 miliar?
Apakah saya harus keluarkan zakat dari 1 miliar? Tentu di haul kedua sudah hitungan haul kedua. Haul pertama dana Anda cuma 500 juta, sudah dikeluarin zakatnya. Haul kedua jadi 1 miliar, ya 1 miliar. Gitu kan? 1 miliar. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman sekalian saya bisa tangkap dan saya bisa merabah. Ini keraguan untuk ngeluarin zakat, tak usah ragu. Zakat itu pensucian harta. Tidak ada perintah pun, keluarin aja, gitu kan? Apalagi masuk dalam rukun Islam, keluarin 1 miliar 1 miliar, bertambah lagi seterusnya maka keluarin juga gitu. Jadi bukan 500 juta, bukan patokannya yang kemarin, patokannya adalah harta yang sekarang, gitu kan? Harta yang sekarang. Ustadz, zakat saya selalu dibayarkan oleh orang tua, saya tidak memberi uang untuk zakat. Saya memberikan uang gaji saya setiap bulan. Bagaimana zakat yang orang tua saya bayarkan? Apakah terhitung itu zakat saya? Kalau seandainya seluruh gaji, saya punya gaji 5 juta, saya kasih ke orang tua saya biar orang tua saya yang simpankan atau kelola, lalu beliau mengeluarkan zakatnya sesuai syarat syar'i, haul dan nisab, tidak boleh keluar dari situ. Setelah setahun dan nisabnya mencapai 80 gram emas, maka itu zakat Anda, ya kan? Tapi kalau setiap bulan dia keluarkan sedekah, melanggar syarat haul dan nisab, berarti dia sedekah umum, bukan zakat, ya. Jadi coba pastikan masalah itu. Maaf Ustaz, saya klarifikasikan penyampaian Ustaz di salah satu video YouTube tentang hadis malaikat menjumpai kita 70 kali sehari setiap 21 menit. Bagaimana dengan derajat hadis tersebut? Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mendhaifkannya gitu kan. Tapi karena banyaknya jalur yang ada, maka ada yang menggunakannya sebagai peringatan gitu. Karena dia bukan masuk dalam sebuah hukum gitu kan. Kalau hadis-hadis lemah itu tidak masuk dalam sebuah hukum dan hadisnya tidak begitu lemah, maka masih dipakai gitu kan. Walaupun saya sudah pernah sampaikan di dalam acara saya yang lain, kalau memang hadis ini lemah dan memang saya akan menarik perkataan saya itu dengan izin Allah kalau memang itu ada yang telah menjelaskan kepada saya lebih daripada apa yang saya fahamin. Saya juga sebagai penuntut ilmu bisa salah gitu kan. Jadi kalau memang itu ada yang mendapatkan hadisnya sangat lemah dan tidak dipakai, saya juga akan menarik perkataan itu. Begitu pula juga saya membuka diri, sangat membuka diri teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang keliru di YouTube yang Anda dengar, tolong sampaikan, saya sangat terbuka dengan itu. Dan malah saya berterima kasih, saya berpegang pada pendapat Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya berterima kasih pada seseorang yang selalu mengingatkan satu kesalahan saya. Saya akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Ali bin Abi Thalib berkata, saya akan mengabdi pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Manusia tidak luput dari salah, gitu kan? Jadi jangan sampai antum berpikir saya mengajar sini setiap ragu berarti tidak pernah salah, itu keliru itu. Saya bisa salah. Kadang-kadang pernah ada penyampaian saya menyebutkan nama orang yang keliru, lalu saya luruskan di ceramah yang lainnya, gitu kan? Mungkin karena cepatnya saya menyampaikan atau mungkin pada saat itu lalai, ya, maka saya menyampaikan keliru. Ya, maka itu satu hal yang wajar terjadi. Dan saya tidak mengatakan oh enggak saya benar, kalau salah ya salah, gitu kan? Penuntut ilmu itu harus bisa mengakui kesalahan dia dan memperbaikinya dan berhenti pada saat itu. Insya Allah itu tidak ada masalah, ya.